Selamat pagi Ukti Nuha. Assalamualaikum anak soleha. Baru bangun. Ya, kita mandi dulu ya. Kita mandi dulu, oke? Iya nak. Nah, mandi dulu ya. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bareng Nuha karena aku mau sharing tentang kelahirannya Nuha. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih. Jadi Nuha itu lahir tanggal 4 Agustus ya nak. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu gimana pengalaman aku waktu hamil Nuha yang super deg-degan. Karena kenapa? Karena aku tuh nggak tahu kalau aku tuh hamil. Kita tuh nikah baru sebulan gitu kan, sebulan 2 mingguan. Jadi aku nggak tahu kalau aku hamil. Kalau kemana-mana itu kan naik motor sama abang, awalnya naik motor, terus motor gede gitu. Jadi ya tau lah yang namanya orang pacaran ya kan, baru-baru pacaran habis nikah. Jadi hampir setiap hari kita JJS atau jalan-jalan sore. Abang tuh kayak ya biasa kayak bawa anak gadis lah ya kan. Jadi ya udah sebulan 2 minggu nikah itu kan, aku juga heran awalnya kok nggak haid gitu kan. Terakhir haid kan pas setelah akad. Jadi kok nggak haid, cuman perut aku kayak sering kram gitu, sama seperti mau haid juga. Jadi ya udahlah mungkin mau haid. Ternyata setelah seminggu aku disuruh teman aku untuk tes. Ternyata alhamdulillah positif gitu. Terus juga aku 2 kali keluar flek karena bener-bener aku tuh orangnya super aktif kan, seperti teman-teman ketahui juga. Jadi kayak selalu pengen bersihin rumah gitu. Bahkan kulkas aja sekali seminggu aku bersihin, dan bersihinnya bukan cuma di lap-lap aja, cuman semuanya aku bongkar terus aku cuci keluar gitu. Saking rajinnya pas hamil itu, dan keluar flek lagi. Tapi alhamdulillahnya Nuhanya kuat dan udah besar sekarang. Sekarang Nuha umurnya, besok Nuha tanggal 4 Februari umurnya 25 dan Nuha umurnya 6 bulan. Waktu hamil 7 bulan aku kan rajin olahraga selama hamil. Sempat ketubannya itu ngerembes, jadi aku heran habis aku senam kok ada keluar air gitu kan ya. Cuman nggak ada sakit sama sekali sih, cuman ngerembes. Dan aku tanya ke Amel karena Amel juga pernah ngerembes. Ternyata setelah periksa ke bidan, karena aku yang super aktif, mungkin aku olahraganya terlalu bersemangat, jadi disuruh bed rest. Itu aku sangat khawatir. Aku tuh selama hamil itu cengeng, jadi apa-apa tuh suka anak. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh capek-capek. Tapi aku memang nggak bisa diam anaknya. Ya seperti teman-teman tahu lah ya kan, sejak kapan pula Maya kalemnya kan. Aktif lagi tuh setelah nggak ngerembes. Jadi udah nggak ngerembes, aku aktif lagi olahraganya. Sebenarnya tujuan aku olahraga tuh biar memperlancar persalinan ya kan. Terus juga Nuha cepat masuk ke panggul kepalanya. Seminggu menjelang lahiran itu aku benar-benar rajin jalan kaki. Tapi aku jalannya tuh ke mall biar nggak capek. Jadi aku kasih tips nih ya, kalau mau cepat kontraksi biar cepat lahiran, karena udah mendekati HPL, jadi aku rajin-rajin jalan kaki. Jadi aku bawa abang ke mall karena di mall lebih banyak yang dilihat, jadi nggak berasa capek. Kadang dilihatin orang juga sih aku turun naik tangga, nggak malu sama sekali. Malam sebelum lahiran tuh aku tetap pergi ke mall, cuman kayak mertua aku tuh kayak ada feeling gitu. Jadi pas kami di jalan sama abang berhenti ke swalayan gitu beli minum, karena habis jalan itu kan. Mall juga udah mau tutup karena kan lagi covid waktu itu, lagi rame-ramenya di Pekanbaru. Terus mertua aku nelpon, kayak mungkin udah ngerasain juga, terus nanya kan di mana, udah sakit belum. Ternyata memang bener malam karena bener-bener malam itu nggak ada sakit sama sekali. Terus keesokan paginya aku kayak biasa nyuci piring, bersihin rumah, terus masak. Abis itu aku mau makan terus aku ngerasa ada yang keluar gitu kan, terus setelah aku lihat ternyata lendir campur darah, dan itu udah banyak.
udah keluar lendir sama darah. Aku bilang sama mama aku, waktu itu kan mama aku di sini nemenin aku. Terus aku bilang udah keluar tanda-tanda nih, cuman nggak ada sakit sama sekali gitu kan. Terus aku tanya ke bidan aku, katanya dibawa langsung aja mau diperiksa kira-kira benar-benar udah ada bukaan atau belum. Aku bilang ke abang yang kayak udah panik gitu kan. Terus abang langsung izin dari kantornya. Terus kita ke bidan kira-kira sekitar jam 10-an. Terus dicek ternyata masih bukaan 1. Di situ aku masih aktif-aktifnya, saking aktifnya sih asisten bidannya bilang, kok kakak masih kencang jalannya, karena benar-benar belum ada sakit sama sekali pas bukaan 1. Terus aku masih disuruh pulang, disuruh istirahat, kalau bisa itu disuruh tidur. Bidannya nyaranin untuk tidur dulu karena benar-benar disuruh istirahat dulu. Terus singkat cerita ngerasain sakit lagi itu jam 3, ternyata sakit lagi jam 3. Terus kita ke bidan lagi, ternyata masih bukaan 2. Dan itu aku udah ngerasain si kontraksinya gimana, bener-bener Masya Allah sih nikmatnya. Terus aku mikir, masih 8 lagi nih. Dan aku di situ kayak, aduh masih lama nih gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya ada mama aku, jadi kayak dipegang mama aku tuh, perut aku itu sakitnya agak berkurang gitu. Terus suami juga mijit-mijit di belakang kan, mijitin pinggang, jadi kontraksinya agak lebih ringan dikit. Terus aku disuruh sama bidannya duduk di jimbol gitu biar cepat bukaan. Mulai lebih sakit lagi dan lebih dahsyat lagi kontraksinya, ternyata masih bukaan 3. Dan di situ aku kayak pengen ngomong ke abang, cuman aku masih tahan. Kayak udah bilang masih 7 lagi, kayak mau bilang sama abang, aku udah nggak sanggup nih gitu, saking ya Allah Masya Allah banget pokoknya nikmatnya. Terus tapi yang anehnya aku nggak ada nangis sama sekali, dan di situ sampai lahiran aku nggak ada nangis sekali walaupun sedahsyat itu. Tiba-tiba aku ngerasain ada yang keluar gitu kayak bola. Aku pikir kepala Noah yang udah keluar. Terus aku panggil abang apa yang keluar nih gitu kan. Terus abang manggil bidannya dong, dan di situ bidan lihat, pas bidan nyampe itu langsung pecah gitu, langsung basah sampai ke punggung-punggungku. Ternyata ketubannya pecah dan diperiksa ternyata udah bukaan 7. Dan aku mikir ya Allah cepet banget, alhamdulillah gitu kan. Itu sekitar jam 5-an. Terus juga udah jam 6 itu kayak udah rasa-rasa mau ngejar itu udah kuat banget, tapi bidan bilang jangan ngejar dulu karena takut bengkak ini jalan keluarnya. Terus di situ jam 6-an makin kuat rasa mengejarnya. Alhamdulillah bukaan lengkap, nggak tahu aku lupa jam berapa, dan alhamdulillah Noah lahir jam 25. Jadi benar-benar sebelum azan maghrib. Alhamdulillah ya Allah, cuma 3 jam ngerasain nikmatnya kontraksi. Cuman aku nggak kapok sih punya anak lagi. Masya Allah, itu tuh perjuangan ibu, dan kita jadi lebih menghargai seorang ibu sih. Aku kayak ya Allah, selama ini aku udah ngebanggain orang tua belum sih kayak gitu. Maaf ya aku cengeng. Jadi di video kali ini aku ngasih tips supaya lancar persalinan normal. Pertama, jangan malas gerak. Cuman kalau memang udah keluar flek memang harus istirahat, ya harus istirahat gitu. Terus kalau udah bulan ke-8 itu rajin aja jongkok, nyuci piring jongkok, ngulek cabai jongkok kalau aku ya. Terus juga banyak jalan kaki, dan benar-benar kalau jalan kaki di mall tuh nggak berasa capek sama sekali, walaupun beberapa keliling pun nggak capek sama sekali. Dan itu mengundang kontraksi untuk bayinya. Kita juga harus ngebantu babynya gimana supaya dia tahu jalan keluar dia tuh dari mana gitu. So demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kita sering-sering bikin kontennya. Teman-teman bisa komen di bawah selanjutnya mau bikin video apa, ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.